Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Silakan, Bu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini, malam Jumat ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang sederhana ini untuk kembali kita melaksanakan kajian rutin kita yang sempat tertunda beberapa waktu lalu karena menghadapi bulan puasa ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada malam hari ini untuk seterusnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik yang pernah Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa masih dalam suasana Idul Fitri, saya secara pribadi dan juga teman-teman di sini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan bulan suci Ramadan dan meraih pahala di bulan Syawal ini karena puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib, di mana di pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir, ada yang ingat nggak, Bu? Bahas apa terakhir kita? Salat khauf ya. Salat khauf. Nah, salat khauf itu adalah pembahasan tentang salat yang terakhir ya. Jadi setelah ini kita akan membahas bab-bab yang lain atau tema-tema yang lain di luar salat. Pertama yaitu tentang pakaian ya, pakaian, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan bagaimana cara merawat jenazah atau mayit. Demikian ibu-ibu, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah pasal tentang pakaian. Pakaian di sini yang dimaksud adalah semua yang bisa dipakai oleh manusia, terutama umat Islam. Nah, itu diatur di dalam fikih. Tidak hanya baju, tetapi misalnya juga topi, kemudian cincin, perhiasan, itu kan pakaian juga ya. Jadi itu semua juga diatur di dalam fikih oleh Islam. Baik, yang pertama faslun fil libas. Pasal tentang pakaian. Nah, pakaian apa saja yang boleh digunakan oleh laki-laki dan boleh digunakan untuk perempuan. Dan yang tidak boleh apa saja. Itu yang akan kita bahas di dalam bab pakaian ini. Baik, faslun fil libas, pasal tentang pakaian. Wa yuhramu 'alar rijali lubsul hariri wat takhattumu bidzahabi wa yahillu lin nisa'i wa qaliludz zahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun. Pasal tentang wa yuhramu 'alar rijali lubsul harir wat takhattum bidzahab. Saya bacakan dulu dan saya terjemahkan secara literal dulu sebelum nanti penjelasan. Dan diharamkan bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari harir. Apa itu, Bu? Harir? Sutra. Harir itu sutra ya. Diharamkan bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari harir atau sutra. Nah, nanti akan dijelaskan yang bagaimana yang nggak boleh itu. Apakah semua sutra nggak boleh? Apakah seluruh pakaian yang terbuat dari sutra itu tidak boleh? Atau sebagian sutra, sebagian tidak sutra itu boleh atau tidak? Nah, nanti akan kita jelaskan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wattakhattum bidzahab, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Ini untuk laki-laki. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Yang kedua, memakai perhiasan seperti cincin yang terbuat dari emas. Kalau gelang, boleh nggak Ustadz? Ya nggak boleh juga, karena itu bagian dari pakaian atau perhiasan. Atau kemudian misalnya kalung, boleh nggak Ustadz? Ya nggak boleh juga. Sama ya, tidak boleh. Wa yahillu lin-nisa, tapi bagi wanita semua itu boleh. Ya, baik pakai sutra maupun pakai cincin, itu semuanya boleh bagi kaum wanita, tidak ada larangan. Nah, ibu-ibu yang di sini, nanti setelah dari sini, setelah tahu ilmunya ini, tolong sampaikan ke anak-anak, ke keluarga, ke bapak-bapak yang belum paham, kalau mereka pakai perhiasan yang terbuat dari emas atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra, itu tidak boleh. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun. Dan yang dilarang itu baik sedikit atau banyak itu sama hukumnya. Misalnya pakai cincin yang terbuat dari emas tapi sedikit, itu tetap haram. Atau bagian yang terbuat dari emasnya itu hanya sedikit, nah itu juga tetap haram. Wa idza kana ba'dhu thawbi ibraisiman wa ba'dhuhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibraisimu ghaliban. Tetapi untuk pakaian, untuk baju ya, apabila baju itu terbuat sebagian dari sutra dan sebagian lain terbuat dari katun. Katun itu apa, Bu? Semacam kapas ya. Bahan aslinya itu kapas. Katun kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris itu apa? Cotton. Ya, cotton. Bahasa Arabnya kutnun, Bu. Hampir sama ini, mirip-mirip. Bahasa Arabnya itu kutun atau katan. Sama. Jaza lubsuhu malam yakunul ibraisimu ghaliban. Itu boleh dipakai selama apa? Selama unsur sutranya itu tidak lebih banyak. Ya. Jadi laki-laki kalau pakai sutra, selama sutranya itu tidak lebih banyak dibanding unsur katun atau unsur lainnya, itu boleh. Misalnya pakai jaket, nah jaketnya itu sebagian ada sutranya, tapi sebagian kecil, bukan sebagian besar. Itu boleh, ya, selama tidak lebih banyak. Oke, sampai situ dulu, saya jelaskan dulu. Wa yuhramu 'alar rijali lubsul hariri wat takhattumu bidzahabi wal qazzi fi halatil ikhtiyar. Nah, diharamkan memakai dua hal tadi bagi laki-laki, baik itu sutra maupun pakai perhiasan yang terbuat dari emas, itu kondisinya apabila dalam kondisi al-ikhtiyar. Ikhtiar itu apa? Tidak dalam kondisi darurat, dalam kondisi normal, ya, tidak terjadi apa-apa, kondisinya normal, kemudian memakai pakaian yang terbuat dari sutra atau memakai perhiasan dari emas, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di luar kondisi normal, ya misalnya di kondisi darurat, itu boleh saja. Contoh misalnya di dalam suatu tempat yang sangat dingin, dia tidak mendapatkan baju atau pakaian lain selain pakaian yang terbuat dari sutra untuk menghangatkan tubuhnya. Nah ini kan berarti kondisinya darurat. Kalau seperti itu boleh dipakai, ya boleh dipakai. Atau kemudian yang kedua, misalnya dia mau sholat. Laki-laki ini, bapak-bapak ini mau sholat, tetapi dia tidak mendapatkan pakaian lain yang bisa menutup aurat kecuali yang terbuat dari sutra. Nah, itu boleh dipakai. Ya, jadi tidak mutlak haram. Ya, tetapi yang haram itu adalah dalam kondisi normal dia pakai dua hal tadi. Tapi kalau kondisinya darurat, boleh-boleh saja memakai sutra ya. Wa kadza yuhramu isti'malu ma dzukira ala jihatil iftirash wa ghairu dzalika min wujuhil isti'malat. Nah, yang diharamkan juga, Bu, itu bukan hanya sebatas untuk dipakai. Misalnya tadi sutra. Itu tidak hanya dikenakan yang diharamkan dalam kondisi normal ya, tapi juga misalnya bajunya itu atau kainnya itu untuk alas. Ala jihatil iftirash. Iftirash itu dijadikan alas untuk tiduran, untuk sajadah. Itu kalau terbuat dari sutra tidak boleh. Apalagi sutranya misalnya lebih banyak. Nah, itu juga tidak boleh.
Jadi bukan hanya sekedar dipakai, tapi juga untuk alas, misalnya untuk karpet, untuk sajadah, untuk taplak, itu tidak boleh dipakai. Untuk laki-laki ya. Demikian juga wa ghairu dzalika min wujuhil isti'malat. Demikian juga cara-cara pemakaian yang lainnya di luar itu. Di luar untuk baju, di luar untuk alas, misalnya untuk apa, Bu? Kalau laki-laki itu, untuk sajadah tadi misalnya. Terus untuk apa lagi? Untuk apa, sorban dan lain-lain, itu semua tidak boleh. Yang bunyinya itu dipakai itu tidak boleh, atau digunakan tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian wa yahillu lirrijali lubsuhu liddarurati kaharrin wa baradin muhlikaini. Nah, tadi. Dan dibolehkan, dihalalkan bagi laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra tadi dalam kondisi apa? Liddarurah, dalam kondisi darurat. Seperti apa? Kaharrin wa baradin muhlikaini. Dalam kondisi yang sangat dingin atau sangat panas, di mana kalau tidak pakai pakaian terbuat dari sutra, itu akan membahayakan tubuh kita. Itu baru boleh dalam kondisi darurat. Di tempat yang sangat dingin, nggak ada pakaian lagi selain sutra, ya mau nggak mau harus pakai sutra. Nah, itu boleh, ya. Atau tidak ada selimut lain selain sutra, ya sudah, itu tidak masalah atau dihalalkan. Wa yahillu lin-nisa'i lubsul hariri waftirashuhu. Ya, wa yahillu lil waliyyi ilbasu sabiyil harir qabla sab'a sinin wa ba'daha. Tetapi bagi kaum wanita itu mutlak boleh memakai pakaian dari sutra, ya, 100% sutra boleh aja, Bu. Kalau bisa belinya gitu ya. Mahal kan sutra ya? Boleh aja. Mahal banget. Saya pernah cek harga sarung BHS, Bu. Ya kan? Harga sarung BHS itu kan sebagian sutra tuh. Ada itu yang terbuat dari sutra. Itu mahal banget. Dan BHS itu ada grade-grade-nya. Yang paling murah 500.000. Yang paling mahal itu sampai 20 juta, Bu. Itu ada kandungan sutranya. Ya, BHS itu. Itu mahal banget. Itu sebagian sutra, Bu. Kalau sutra murni bayangkan. Ya kan? Kalau sutra murni itu mahal banget. Nah, itu boleh kalau kaum wanita. Tapi kalau untuk laki-laki, nggak boleh kalau seandainya sutranya unsurnya lebih banyak. Ya. Kemudian waftirah suhu juga boleh digunakan untuk alas. Ya, misalnya untuk karpet, untuk apa namanya taplak meja, untuk sajadah, itu boleh dipakai sutranya ya untuk kaum wanita. Wa yahillu lil waliyyi ilbasus sabiyyi al-harira qabla sab'a sinina wa ba'daha. Dan boleh bagi seorang wali, seorang orang tua seperti ibu-ibu, untuk memakaikan anaknya yang masih kecil, ya, umur berapa? Qabla sab'a sinin wa ba'daha, umur 7 tahun, sebelum 7 tahun ataupun setelah 7 tahun, dipakaikan kain sutra itu boleh, halal, tidak haram. Ya, walaupun laki-laki ya. Jadi kalau anak kita masih usia 7 tahun ke bawah atau 7 tahun ke atas dan laki-laki, boleh kita pakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, sampai kapan diharamkannya? Sampai dewasa, ya. Baru kalau dia sudah dewasa, laki-laki itu sudah dewasa, baru tidak boleh untuk dipakaikan. Kapan ukuran dewasa itu? Hah? Iya, kapan? Dihitung balik itu seorang anak laki-laki, kapan hitungan balik itu? Sampai? Betul. Ya, mimpi basah. Kalau anak laki-laki itu sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Berarti ukurannya mimpi basah, bukan usia. Kalau usia relatif ya. Mungkin usia 15 tahun dia belum mimpi basah. Atau ada yang usia 13 tahun tapi sudah mimpi basah. Gitu ya. Ada yang 17 tahun belum mimpi basah, gitu ya Bu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, dia sudah tidak dihitung lagi sebagai anak-anak. Sehingga tidak boleh dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu au isti'maluha fit tahrimi sawa. Baik sedikit ataupun banyak pemakaian tadi, ya, emas, kalau emas ini mutlak tidak boleh, walaupun sedikit ataupun banyak. Tapi kalau sutra tadi masih ada toleransi.
Manakala sutranya lebih sedikit, itu masih boleh untuk kaum laki-laki. Tapi kalau emas, meskipun itu hanya sedikit, tidak boleh. Misalnya cincinnya itu terbuat dari campuran emas dan perak. Nah, campuran emasnya itu yang tidak boleh, walaupun sedikit. Ya, itu untuk emas, mutlak tidak boleh. Idza kana ba'dhu thawbi ibraisiman ay hariran wa ba'dhuhu al-akhar qutnan aw kattanan masalan jaza lirrajuli lubsuhu ma lam yakun al-ibraisim ghaliban tadi. Kalau seandainya pakaian itu atau bahan yang terbuat dari sutra itu lebih sedikit dibanding bahan lain seperti katun, maka pakaian itu boleh digunakan oleh kaum laki-laki selama unsur yang terbuat dari sutra tadi tidak lebih banyak. Kemudian fa in kana ghairul ibraisim ghaliban halla wa kadza idza istawaya fil ashah. Dan apabila unsur selain sutra itu lebih banyak, itu pasti boleh, halal ya. Misalnya katunnya itu lebih banyak. Wa kadza idza istawaya fil ashah. Dan demikian juga kalau jumlahnya itu sama. Kalau sama bagaimana Ustaz? Misalnya unsur sutra dan unsur katunnya itu sama-sama 50%. 50%. Boleh nggak? Menurut kitab ini, dalam pendapat yang paling kuat, itu boleh. Jadi kalau unsurnya itu 50% sutra, 50% katun, atau bahan lainnya, itu masih boleh. Ya, tapi itu tipis banget. Jangan sampai kita salah mengukur ya. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa katunnya itu sama dengan unsur sutra, maka boleh dipakai. Demikian Bu, untuk bab pakaian, ada pertanyaan? Sebelum kita beranjak ke bab yang lain, yaitu bab merawat mayit. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut dulu soal pakaian. Kemudian kita lanjutkan pada pasal faslun fima yata'allaku bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Pasal tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit, dimulai dari memandikan mayit, mengkafani mayit, dan menyolatkan mayit hingga memakamkan atau menguburkan mayit. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyitil muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'ata asya. Dan diwajibkan ala fardhi al-kifayah, dan diwajibkan secara fardu kifayah fil mayyiti, ya, terhadap seorang yang meninggal dunia, al-muslim, yang dia beragama Islam, ghairul muhrimi wa syahidi, selain orang yang sedang berihram dan syahid di jalan Allah, arba'atu asya. Jadi kewajiban umat Islam, kewajiban kita terhadap seorang mayat, orang yang sudah meninggal dunia itu ada 4. Selain kepada 2 orang. Siapa 2 orang yang dikecualikan itu? Yaitu orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dan yang kedua orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berihram tahu Bu ya? Misalnya sedang melaksanakan ibadah umroh dan dia sudah meniatkan ihram dan memakai pakaian ihram untuk laki-laki ataupun wanita. Yang penting kalau wanita itu sudah meniatkan untuk ihram dan mengambil miqat, kemudian dia ternyata meninggal dunia. Apalagi sekarang nih misalnya musim haji. Kalau kita lihat di berita-berita pasti kan banyak Bu ya. Ketika musim haji itu banyak yang meninggal dunia. Nah, misalnya dia ketika sedang melaksanakan ihram untuk umrah maupun untuk haji, dia meninggal dunia. Nah, ini adalah pengecualian. Yang pertama orang yang berihram, yang kedua orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, berperang di jalan Allah. Kewajiban kita terhadap orang yang mati itu ada 4 selain 2 orang tadi ya. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama ghusluhu. Apa itu? Memandikannya. Ya. Kewajiban kita kalau saudara muslim kita meninggal dunia, kita wajib memandikannya. Kecuali 2 orang tadi. Berarti kalau orang yang mati dalam keadaan ihram dan mati dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah tidak perlu dimandikan. Jangan salah ya. Misalnya nanti ada saudara kita nih. Saudara kita meninggal dunia ketika ihram di Mekah atau ketika haji dalam kondisi ihram. Nah, kalau meninggal dunia di sana dalam kondisi ihram nggak perlu
dimandikan. Langsung dimakamkan. Kemudian yang kedua, watakfinuhu, dikafani. Ya. Kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia yang kedua, setelah misalnya yang pertama dimandikan, adalah mengkafaninya. Nanti bagaimana cara mengkafaninya, berapa kain yang harus kita kafankan kepada orang yang meninggal, kepada jenazah, itu nanti akan kita jelaskan. Ya, kewajiban kedua. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah wassalatu alaihi, menyolatkannya. Kemudian yang keempat, wadafnuhu, menguburkannya atau memakamkannya. Kalau orang meninggal di luar kondisi ihram dan di luar kondisi perang di jalan Allah dan mati syahid, maka harus dilakukan 4 hal tadi. Yang pertama apa, Bu? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Itu harus dilakukan. Berarti kalau orang yang mati dalam keadaan ihram dan mati dalam keadaan syahid, perlu dilakukan itu enggak? Enggak perlu, langsung dimakamkan. Enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafani, enggak perlu disolatkan, langsung dimakamkan. Gitu ya. Wa in lam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi. Nah, tadi hukumnya apa tuh, Bu? Fardul kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu apa itu fardul kifayah? Hah? Yang sangat dianjurkan? Ah, bukan. Ayo, itu sunnah muakkad. Kalau sangat dianjurkan. Betul ya. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban, ya, wajib hukumnya. Tetapi kalau ada satu orang yang sudah melakukan, itu dianggap sudah menggugurkan yang lainnya. Jadi misalnya dalam satu kampung ada orang meninggal, kemudian sebagian orang atau satu orang sudah menyalatkannya, maka kewajiban bagi yang lain sudah gugur, ya, sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Nah, ini melakukan 4 hal tadi hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sebagian orang, maka yang lain gugur dosanya, kewajibannya, tidak berdosa lagi. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang melakukan 4 hal tadi terhadap orang yang mati, maka semuanya ikut berdosa di satu kampung itu. Ya, semuanya ikut berdosa. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya yang mengetahui bahwa si fulan itu meninggal cuma 1 orang, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Ya, misalnya nih, lagi bepergian berdua, ya, kemudian di tengah hutan nggak ada orang sama sekali, kemudian dia jatuh ke jurang, kemudian meninggal. Ini nggak ada orang sama sekali, sinyal nggak ada, ya kan? Nggak bisa ngubungin orang sama sekali, tapi dia tahu kalau temannya itu sudah meninggal di bawah. Nah, bagaimana ini hukumnya? Apakah menjadi fardu kifayah? Nah, tidak. Menjadi fardu ta'ayyana. Di sini hukumnya adalah ta'ayyana alaihi ma dzukira. Apa? Menjadi fardu ain. Artinya apa fardu ain tuh? Ada 2 fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tadi, apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau fardu ain, maka wajib bagi masing-masing. Fardu ain itu wajib bagi masing-masing. Misalnya apa? Sholat itu fardu ain. Harus dilakukan oleh orang per orang. Person by person. Ya. Sholat, puasa itu fardu ain semua. Nah, demikian juga dengan ini. Kalau seandainya yang meninggal itu hanya diketahui oleh 1 orang, misalnya temannya tadi yang jatuh tadi, ya, temannya yang melihat dia jatuh dan kemudian meninggal, maka orang tadi wajib fardu ain. Harus melakukan 4 hal tadi. Mulai dari memandikannya, mengkafani, menyolatkan, sampai memakamkannya. Itu wajib dia lakukan sendiri. Tidak lagi fardu ain. Gitu. Kemudian, ya silakan. Kalau misalnya temannya jatuh ke jurang dan nggak mungkin diangkat, bagaimana? Nggak mungkin diangkat. Kalau dia jatuh, kalau dia turun juga membahayakan ya. Iya, iya. Ya udah, langsung kalau seperti itu dia bisa langsung mensolatkan, atau kalau memang dia memungkinkan,
dia harus keluar dari gunung tersebut, baru kemudian mencari masyarakat terdekat dan memberitahu untuk dievakuasi. Kalau itu memungkinkan, ya, itu yang bisa dia lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, nggak ada masyarakat di situ, ya sudah, dia sholatkan saja. Tapi biasanya kalau sekarang, di era sekarang, kalau ada kecelakaan seperti itu, pasti dievakuasi ya. Pasti dievakuasi. Ini bicara kalau seandainya tidak memungkinkan semua. Ya kalau memang tidak memungkinkan semua, ya sudah. Jangan memaksakan untuk terjun ke jurang, dan itu membahayakan. Ya langsung sholatkan saja, tidak ada masalah. Ammal mayyitul kafiru fassalatu alaihi haramun harbiyan kana au dhimmiyan. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang kafir? Orang kafir itu artinya tidak beragama Islam, tidak menyembah Allah. Bagaimana hukumnya? Maka mayit orang kafir atau non-muslim itu fassalatu alaihi haramun. Haram hukumnya menyolatkannya. Jadi jangan salah. Kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita yang non-muslim mati, meninggal, nggak perlu disolatkan. Mereka sudah punya tata cara mengurus jenazah sendiri. Biarkan diurus secara agama mereka. Ya, tidak perlu disolatkan. Haram hukumnya. Harbiyan kana au dhimmiyan. Baik itu kafir harbi atau kafir dhimmi. Tahu bu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah kaum kafir yang memerangi umat Islam. Contohnya dulu di zaman Rasulullah. Itu kaum kafir Quraisy itu kafir harbi. Karena mereka memerangi Rasulullah, memerangi umat Islam, bahkan mengejar umat Islam sampai ke Madinah ketika Rasulullah sudah berhijrah. Itu namanya kafir harbi. Ya. Itu sama sekali tidak boleh disolatkan. Demikian juga kafir dhimmi. Kafir dhimmi pun itu tidak boleh disolatkan. Tahu kafir dhimmi, Bu? Nah, kafir dhimmi itu kafir yang tidak memerangi umat Islam dan dia membayar pajak di negara Islam tempat dia berada. Itu namanya kafir dhimmi. Kafir yang dilindungi. Ini walaupun kafir dhimmi itu hidupnya dijamin oleh Rasulullah, ya, ingat, kafir dhimmi itu hidupnya, Bu, dijamin oleh Rasulullah. Nggak boleh kita menyakiti kafir dhimmi. Rasulullah mengatakan tegas dalam hadisnya itu, man adza dhimmiyan faqad adani, kata Rasulullah. Barang siapa menyakiti kaum kafir dhimmi, sama saja dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Ya. Itu kalau dia hidup. Selama dia hidup dan dia kafir dhimmi, tunduk pada negara Islam tempat dia berada, ya, membayar jizyah, membayar pajak, menyetor pajak dan lain sebagainya, tidak memerangi umat Islam, tidak boleh kita ganggu hidupnya. Tetapi kalau dia meninggal, itu juga tidak boleh disolatkan meskipun kafir dhimmi. Ini bedanya dengan umat Islam. Ya, kalau umat Islam harus disolatkan, tapi kalau dia kafir, baik kafir harbi maupun kafir dhimmi, tidak boleh disolatkan. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini. Tetapi mereka kafir dhimmi maupun kafir harbi itu boleh dimandikan kalau memang mau dimandikan, ya. Biasanya kalau mereka non muslim itu memang sudah punya tata cara sendiri untuk mengurus jenazah, ya. Tapi kalau memang mau dimandikan itu nggak ada masalah. Tidak haram, ya. Kemudian yang ketiga, wajibu takfinu dhimmiyyi wa dafnuhu dunal harbi wal murtadi. Ya. Dan wajib untuk mengkafani kafir dhimmi yang meninggal dan menguburkannya. Kalau ada kafir dhimmi yang meninggal, itu boleh dimandikan, tetapi wajib untuk dikafani dan dikuburkan. Itu kafir dhimmi. Yang tidak boleh kafir dhimmi itu hanya disolatkan, tapi memandikan, mengkafani, dan menguburkan itu boleh. Umat Islam menguburkan kafir dhimmi boleh, atau mengkafani kafir dhimmi boleh, ya. Dunal harbi wal murtaddi, tetapi kafir harbi dan orang yang murtad itu nggak boleh sama sekali, ya. Ingat, kafir harbi dan orang murtad itu tidak boleh dilakukan hal-hal yang tadi. Disolatkan nggak boleh, terus dimandikan nggak boleh, dikafani nggak boleh, juga dikuburkan nggak boleh. Biarkan dikuburkan masing-masing cara agama dia. Ya,
Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan terhadap kafir, harbi, dan orang murtad. Ya, itu bedanya. Kalau kafir zimmi masih boleh, ya, masih boleh. Yang tidak boleh itu hanya menyolatkannya saja. Selanjutnya, amma al-muhrim idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimah. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan berihram, yang tadi ya, ketika dia umroh atau haji dan berihram kemudian meninggal di sana, apabila dia dikafani, idza kufina fala yustaru ra'suhu, maka tidak boleh menutup kepalanya. Wala wajhul muhrimah. Kalau dia perempuan, tidak boleh menutup wajahnya. Kalau kita lihat, ini sama persis hukumnya ketika dia masih hidup. Jadi Bu, orang yang berihram itu, kalau laki-laki yang sedang ihram, itu nggak boleh pakai penutup kepala. Peci, topi, sorban, itu nggak boleh semua. Ya, nggak boleh. Nah, demikian juga ketika wafat. Kalau dia harus dikafani, tidak boleh menutup kepalanya. Ya, tidak boleh ditutupi kepalanya. Artinya kalau dikafani, nggak boleh diikat begitu kan? Itu nggak boleh, karena menutupi kepalanya. Biarkan dia dalam keadaan tetap ihram. Artinya tidak menutup kepala. Orang ihram itu kan kalau laki-laki dilarang menutup kepala. Nah, begitu meninggal pun juga nggak boleh ditutupi kepalanya. Itu laki-laki. Wala wajhul muhrimah. Dan kemudian kalau perempuan tidak boleh ditutup ininya, wajahnya. Ini sama juga berlaku ketika dia masih hidup dan melaksanakan ihram. Wanita kalau berihram itu nggak boleh Bu pakai masker. Ya, karena menutup wajah. Pakai cadar itu nggak boleh juga. Ya. Pakai cadar, pakai masker, nggak boleh kalau dia ihram. Jadi semua harus dilepas wajahnya itu, ya harus terbuka wajahnya. Nggak ada yang biasa pakai cadar ketika ihram harus lepas. Sampai kapan? Sampai dia tahalul. Begitu selesai tahalul, potong rambut, baru boleh pakai lagi. Ya, tapi selama dia ihram, larangan itu berlaku. Nggak boleh menutup wajah. Jadi pakai masker nggak boleh. Pakai kacamata boleh nggak Ustaz? Pakai kacamata boleh, asal yang normal. Memang kebutuhan memakai kacamata. Misalnya dia min, itu boleh. Misalnya dia pakai kacamata normal untuk menghalau sinar matahari, boleh. Tapi kalau sudah fashion, kemudian besar begitu kan, sampai menutup sebagian wajahnya, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang ihram itu, boleh nggak pakai payung? Nah, itu boleh. Artinya, sesuatu yang tidak menempel langsung di kepala, itu dibolehkan. Maka banyak nanti kalau kita di Mekah itu biasa melihat orang, misalnya kan cuacanya sangat panas ya, misalnya kalau musim panas pakai payung ketika tawaf itu nggak apa-apa, karena tidak menempel di kepala. Tapi kalau menempel itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian wa amma syahidu fala yusalla alaihi kama dzakarahul musannif biqaulihi wathnani la yuksalani wa la yusalla alaihima. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak perlu disolatkan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang dengan kalimatnya wasnani la yuksalani wa la yusalla alaihima.